Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menampilkan Drama Jorok itu. Pada zaman dahulu kala, tersebut sebuah kerajaan yang damai, aman, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Munding Sari. Salam hamba, Paduka. Hamba membawa sebuah kabar penting untuk Baginda. Kabar ini datang dari negeri seberang. Baiklah prajurit, ceritakan padaku isi kabar tersebut. Raja negeri seberang mengundang Baginda untuk datang ke negerinya guna menyelaraskan perang dingin yang terjadi saat ini dan mempererat persatuan kerajaan-kerajaan yang berada di tanah Jawa. Sekian yang kabar hamba dapat sampaikan untuk Baginda. Sekiranya Paduka dapat datang secepatnya. Tentu akan menyenangkan bila aku turut hadir dan menyelesaikan sengketa mereka. Bukan begitu, Dinda? Betul sekali Kakahanda, mungkin perjalanan ke negeri seberang dapat mengembalikan semangat Kakahanda. Saya sangat setuju Baginda, jika boleh saya memberi saran, bagaimana Baginda mengajak pendamping untuk pergi ke negeri itu agar bisa melindungi Baginda dan juga memberi saran ketika Baginda ingin mengambil keputusan. Benar juga usulanmu, Dinda Mutiara. Baiklah, Kanda akan mengajak Patih untuk pergi ke negeri seberang. Patih Kakahanda, jika Kakahanda dan Patih pergi, lalu siapa yang akan memegang kepemimpinan negeri ini? Salam saya Ayahanda. Baiklah putriku, ada pegerangan sampai kau kesini untuk menemui ayah. Jadi begini Ayah, saya tadi mendengar bahwa Ayah akan pergi ke negeri seberang besok. Jadi? Maafkan bila saya ancang, tapi apakah saya boleh ikut menemani Ayah? Oh, jadi hanya itu. Lalu kenapa malu-malu untuk menyampaikan kepada ayah, Kadita? Maaf Ayah, saya hanya merasa itu bukan hak saya. Saya jadi takut untuk mempersiapkan diri tanpa izin dari Ayah. Putri Kadita, yang saya bermaksud langsung. Tapi kunjungan ini bukan hal yang mudah. Tapi saya sangat ingin menjaga dan melindungi Ayah di sana. Tenang saja, ayah akan pergi bersama Patih. Kami akan baik-baik saja di sana. Sebagai gantinya, kepemimpinan ini akan saya serahkan kepadamu. Lewat Raja, saya berjanji akan menjaga negeri ini dengan baik. Raja beserta Patih yang sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan mendapat kabar yang sangat menyenangkan dari kerajaan bahwa Dewi Mutiara telah melahirkan bayi dalam kandungan itu dengan selamat. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Dewi Mutiara dapat memberikan Raja seorang keturunan lanang. Kakanda, apakah Kakanda yakin menjadikan Kadita sebagai penerus Baginda? Sejauh ini aku sangat yakin bahwa Kadita sebagai penerusku, Dinda. Dia adalah seseorang yang pemberani, tangguh, bijaksana, dan cerdas. Tentu Kakanda, dari segi kemampuan tidak ada yang bisa menandingi Kadita. Tetapi apakah Baginda sendiri menjadikan seorang perempuan sebagai penerus tahta kerajaan ini? Mengapa tidak? Dia memiliki kepemimpinan yang baik. Tapi apakah Baginda tidak memperhitungkan hal-hal lain di luar kemampuan itu? Lalu juga bukan Kadita, siapa lagi akan meneruskan negeri ini? Mengapa tidak putra kita saja Kanda? Putra kita, Dinda, lihatlah dia masih kecil dan sangat polos. Namun dia bisa menjadi putra mahkota saat kelak dia dewasa nanti. Tentu saja Dinda, jika aku masih hidup untuk menobatkan dia sebagai putra mahkota ketika dia dewasa nanti. Menobatkan putra kita saat hidup saja Kanda. Namun sebelum dia dewasa, tugas-tugas negara ini kita serahkan kepada orang yang lebih dewasa. Contohnya seperti Kadita. Hahaha, tahu ini Dinda. Hal ini sama saja seperti aku memberikan tugas-tugasku kepadanya. Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Dayang, kemarilah. Sembah saya Dewi. Ada apa dengan menurut saya sama aku? Aku sedang dilanda masalah. Baginda Raja tidak berkenan menjadikan putraku sebagai putra mahkota kerajaan ini. Dan dia malah menjadikan kita yang seorang perempuan menjadi anak lanang. Masalah ya Dewi Raja. Baginda Raja memang begitu. Bisa diubah keputusannya. Mungkin hanya malapetaka yang dapat mengubah keputusannya itu. Malapetaka apanya?
bagus juga idemu. Maka berangkatlah Dayang Manika menuju kediaman seorang dukun yang menurut kabar merupakan dukun yang paling sakti di negeri itu. Setelah dari dukun itu, Dayang Manika bergegas meninggalkan kediaman sang dukun menuju istana bintang Ratu Selir untuk mengabarkan acara penyantetan yang telah direncanakan. Mohon ampun Dewi, Dayang Manika ingin menyampaikan pesan. Masuklah Manika. Bagaimana apakah telah merencanakannya? Tentu saja yang mulia. Menurut Andai, rencana ini akan dilaksanakan pada malam bulan Maret. Dukun dan santet akan disebarluaskan di istana ini, terutama di kediaman Roman Suri dan Kadita. Baiklah, bagaimanapun caranya, yang terpenting Putri Kadita tersingkirkan dan putraku akan mewarisi tahta ini. Keesokan harinya di istana terjadi kegentingan dari berita yang dibawakan oleh Selir ke hadapan sang raja. Kakanda, siapa? Ada apa nih kamu Dara? Marilah. Kita lupa jadi Kadita dan juga ratu. Wajar dan tubuh mereka dipenuhi luka-luka dan anak yang berbau tidak sedap. Apa? Mengapa hal itu terjadi? Putri Kadita akan segera diangkat sebelum Putri Mahkota besok pagi. Dinda pikir penyakit yang mereka alami sangatlah berbahaya dan besar. Tidak ada cara lain selain mengasihkan mereka. Juga aku tidak akan bisa melakukan itu, Dinda. Mereka adalah kemajuan dan putriku. Maafkan untuk kami yang mulia. Menurut hamba, Putri Kadita tidak dapat naik tahta dalam badan sendiri. Hal itu akan melanggar tradisi kerajaan. Lebih baik mereka diasingkan untuk sementara waktu hingga penyakit mereka sembuh. Benar Kakanda, untuk masalah tahta ini, bagaimana jika Kakanda menaikkan Putri Kadita sebagai putra mahkota dalam kerajaan ini hingga Putri Kadita sembuh? Tapi kami berjanji akan mendampingi Ratu dan Putri Kadita dalam pengasuhan. Jika ini demi kebaikan semua orang, baiklah. Aku ingin berbicara dengan permaisuri dan putriku. Hakim, tolong panggilkan mereka. Baik yang mulia. Kakanda, tolong kami. Tidak tahu apa-apa, kami tidak seperti ini. Tolong kami Kakanda. Aku telah mengenal semuanya dan aku telah menurunkannya bersama Pati dan Selir. Tapi aku harus memberitahu kalian bahwa untuk sementara waktu kalian terpaksa dihancurkan. Tapi ayah, jika itu banyak orang, Dinda dan Kadita akan melakukannya. Maafkan ayah Kadita, maafkan Kanda Dinda. Pati akan menemani kalian selama pengasingan. Pati, tolong temani mereka dan jaga mereka. Daulat Baginda. Mari Tuan Putri. Besok akan diselenggarakan upacara pengangkatan putra dari Selir Mutiara untuk menjadi putra mahkota. Sebelum Tuan Putri sembuh, dia akan menjadi pemegang tahta. Apa? Ini tidak mungkin. Ini tidak adil. Kadita, Ibu sudah mendengar semua percakapanmu dengan Pati. Ibu rasa sekarang Ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu harap kamu menjadi putri yang baik dan janganlah engkau berbuat dendam pada seperti ini. Ibu menyayangimu. Ibu, Pati, Mas Pati. Ada apa Tuan Putri? Tolong kebumikan jasad ibuku. Tak usah hiraukan diri. Aku akan mencari jalanku sendiri. Selagi Kadita istirahat di pinggir pantai, tiba-tiba terdengar seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Selamat datang di kerajaanku, Kadita. Siapa kamu? Di mana kamu? Bagaimana kau bisa berkata? Aku adalah Ratu Pantai Selatan, penguasa wilayah Pantai Selatan ini. Sudah hamba, Kadita. Hamba bukannya bermaksud lancang. Sudah tidak usah dipikirkan. Sekarang, masuklah dan bersihkan diri. Setelah itu, temui aku di balairung istana. Dayangku akan menjemputmu. Hamba Paduka sungguh baik, tapi jika saya boleh tahu, mengapa Paduka sangat baik kepada saya? Kadita, saya pernah di posisi seperti itu. Pernah diguna-gunai, diasingkan, bahkan nyaris mati tidak terbunuh. Hingga saya mengabdikan diri di pantai selatan ini. Sekarang, aku akan memberitahukan sesuatu apa yang terjadi padaku. Bagaimana aku bisa tahu?
apa yang terjadi pada saya, Ratu. Ketika aku bertapa, aku mendapat tangan bisikmu untuk mengawasimu dari sini. Kau sungguh anak yang malang, Kadita. Seseorang telah mengundang-undangmu hingga kamu menjadi seperti ini. Siapa orang itu, Ratu? Dia adalah Dewa Mutiara yang sekarang telah menjadi permaisuri. Sungguh kejam wanita itu. Aku tidak akan mengampuninya. Jujur, aku sangat suka peragaimu yang selalu membela keadilan, Kadita. Dan dengan hormat, aku ingin mengangkatmu menjadi penerus. Iya, penerus Ratu Pantai Selatan. Sampai pada suatu hari, Raja Buningsari merasa sangat penat dengan urusan-urusan kerajaan yang menumpuk. Beliau merasa dirinya membutuhkan angin segar sehingga kepenatannya dapat terobati. Beliau pun mengajak Ratu Mutiara untuk berjalan bersama menuju pantai selatan. Raja dan Ratu berjalan menuju pantai selatan diiringi oleh Dayang Manika dan pengawal Joko Tinunggal. Sesampainya di pantai selatan, Raja dan Ratu bercengkrama sembari duduk di atas pasir putih. Namun, tiba-tiba secercah cahaya hijau muncul ke permukaan laut, yang tidak lain adalah Kadita. Lihatlah Dinda, sudah nampak pantai yang indah ini. Besar pasar Jawa. Benar, Kanda. Sampai ini sebelah ini. Kanda, lihatlah. Ada cahaya apa itu? Cahaya, mana Dinda? Itu Kanda di tengah laut berwarna hijau. Gusti Ratu, cahaya apa itu? Lama-kelamaan, cahaya itu makin membudar, dan terlihatlah Kadita dengan mengenakan kain serba hijaunya. Ratu Kadita menampakkan dirinya di tengah hadapan ayahanda dan ibu tirinya. Ratu Mutiara kaget dan ternganga melihat Kadita yang telah ia sakiti dengan mantra jahat kini muncul di hadapannya dengan pakaian seorang ratu. Ia pun jatuh tersingkung seolah tak menyangka Kadita mampu sembuh dari mantra jahatnya. Berbeda dengan Raja Buningsari, beliau terlihat sangat bahagia dan tak menyangka akan bertemu lagi dengan putri kesayangannya. Ratu Kadita pun berjalan mengambang di atas air laut mendekati ayahanda dan ibu tirinya. Putriku, aku Gusti Ratu. Kemarilah putriku, kemarilah. Oh Gusti Ratu, terima kasih. Apakah ayahanda merindukanku? Tentu saja putriku, aku sungguh menyesal telah mengusirmu. Setelah itu, aku tidak bisa tidur memikirkan dirimu. Ratu Mutiara lah yang menghibur ayahandamu. Oh putriku, tidakkah kau akan memberi salam kepada ibumu ini, nak? Ibu? Heh, manusia laknat sepertimu tidaklah pantas untuk memegang ibu. Kadita, apa yang kau katakan sungguh lancang perkataanmu. Maafkan aku, ayah. Tapi nampaknya mata ayah masih ditutup rapat oleh manusia ini. Tidakkah ayah tahu bahwa ia yang mengirimkan penyakit kepada aku dan ibuku? Dan tidakkah ayah sadar bahwa ia ingin menyingkirkanku agar putranya menjadi kepala istana tunggal? Cukup, Kadita. Cukup kau memfitnah ibumu ini, nak. Benarkah apa yang dikatakan Kadita, Dinda? Dinda, jawab Dinda. Benarkah apa yang dikatakan Kadita? Kanda, aku tidak bermaksud seperti itu. Dari sandiwaramu manusia laknat, kau kira aku tidak tahu bahwa engkau dan Dayang Mulah yang mengirimkan penyakit itu kepada aku dan ibuku? Berpuaskah engkau? Hentikan, Kadita, hentikan. Tak sangka kau bilang itu, Dinda. Jadi selama ini kamu memanfaatkan rasa sayangku kepadamu. Pak, Kadita putriku, kemanakah kau akan pergi? Apakah kau akan meninggalkan ayah lagi? Kembalilah putriku, pimpin negeri ini. tidak, ayah. Biarkan saja putra mahkota yang memimpin negeri ini. Lalu bagaimana dengan dirimu? Ini sungguh tidak adil untukmu putriku. Ayah, saat ayah membuangku, Ratu Pantai Selatanlah yang menyelamatkanku, ayah. Dia memberiku kasih sayang seperti ibuku sendiri. Bahkan, dia telah mewariskan kasih sayang kepada aku, ayah.